setiap permasalahan yang mengandung kepada unsur hukum itu bisa dimusyawarahkan, ya kan, di tingkat desa. Karena harapan saya masalah yang ada di desa Sinarjaya itu dikembalikan lagi ke desa, baik masalah apapun juga, harapan saya seperti itu. Dan mungkin ternyata kan tidak semua masalah yang mau hukum juga ternyata bisa dimusyawarahkan, Pak. Nanti gitu saya mohon bimbingan dan juga arahannya apa-apa gitu, pokok-pokok permasalahan yang ada di masyarakat yang bisa dimusyawarahkan ataupun yang tidak, kan seperti itu. Contoh misalkan ayah dulu maling motornya punten Pak, itu bisa dimusyawarahkan apa tidak? Kalau misalkan bisa dimusyawarahkan, tolong ketika ada masyarakat kami yang mungkin di luar jangkauan kami melapor ke aparat hukum, tolong itu jangan dulu jadikan laporan Pak, tapi mungkin dijadikan sebuah masukan aja dulu gitu. Kalau misalkan seandainya bisa dimusyawarahkan, karena di tahun ini kita sudah berapa kali ya, 2-3 kali mungkin 3 kali Pak kita musyawarah di tingkat desa, disaksikan oleh Pak Wito pada saat itu di saat. Terus juga di tingkat polsek juga sampai jam 2 dengan Pak Bayu ada masalah hukum yang alhamdulillah beres dengan hasil musyawarah Pak gitu kan, tanpa ada yang tersakiti ataupun tanpa ada yang dikorbankan kan. Kalau permasalahannya mungkin dirasa perlu dimusyawarahkan ya, gitu kan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, saya juga secara pribadi mewakili pemerintah desa dan juga mewakili masyarakat desa mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur tamu undangan baik dari kabupaten maupun unsur muspika, juga mengucapkan terima kasih banyak atas silaturahminya datang ke desa Sinarjaya yang ala kadar Pak. Beginilah desa kami, desa Sinarjaya, yang desa mudah-mudahan arti desa Sinarjaya itu yang pertama mungkin mudah-mudahan bisa bersinar Pak di bawah kepemimpinan saya, dan juga dan yang kedua atas persatuan dan kesatuan, dan juga bisa berjaya Pak. Makanya desa kami namanya desa Sinarjaya gitu kan. Nah, di kota juga ada bus Pak ya, Sinarjaya itu artinya mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan masing-masing itu. Yang selanjutnya Pak, kami juga mohon maaf Pak, mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf kepada tamu undangan khususnya dari kabupaten dan juga dari unsur muspika atas mungkin kurang berkenannya mungkin dari segi jamuan kami Pak, dan juga dari tempat kami yang ala kadarnya. Kami ingin dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ingin memeluk gunung apa daya tangan tersampai Pak. Mungkin kemampuan kami yang ala kadarnya hanya seperti ini, mudah-mudahan Bapak-Bapak semua bisa memaklumi dan juga memaafkan kami. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti setelah pemaparan mari kita dengarkan bersama apa yang dipaparkan. Karena apa? Karena kami pemerintah setiap kegiatan kami itu ada uang bapak-bapak masyarakat yang terpakai oleh kami. Untuk itu tolong kegiatan ini mari kita maksimalkan bersama-sama. Biar apa? Biar amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita itu nanti imbas timbal baliknya, outputnya itu langsung kepada masyarakatnya. Untuk itu yang hadir di sini alhamdulillah orang-orang pilihan semua yang secara hakikat sudah tersirat di lahir mahfuz. Kami hanya menjalankan takdir sesuai apa yang diamanatkan. Artinya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini bisa langsung diserap ataupun kita informasikan kembali ke masyarakat pada umumnya, baik dalam pengajian maupun acara-acara formal maupun non formal yang ada di masyarakat desa Sinarjaya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan, ilmu ya, yang bermanfaat bagi kita untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum itu adalah untuk ketertiban, untuk kedamaian. Tertib, damai, beres, roles, kurang sunama adalah kepentingan orang ya. Tugas-tugas APH utama nama aparat penegak hukum, tetapi yang memanfaatkannya yang menjadi kebutuhan, yang menjadi ya merupakan kebutuhan kita ya. Saha dalam mana anu yang aman, saha dalam mana anu yang nyaman, saha dalam mana anu yang tertib. Nah oleh karena itu untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan ya, kedamaian tersebut, mari kita pahami ya tentang masalah peraturan perundang-undang yang berlaku ya, yang diberlakukan di kita, baik itu hukum positif ya, undang-undang negara, undang-undang dari pemerintah, atau juga hukum-hukum agama, hukum adat, atau juga norma yang lainnya.
Nah, oleh itu kita berkewajiban untuk memahaminya, untuk mentaatinya, untuk mengikutinya, serta kita harus sadar bahwa kita itu hidup diatur oleh peraturan yang berlaku. Sebelum orang taat karena peraturan-peraturan yang berlaku, maka kehidupan kita akan kacau balau, akan terjadi saling ganggu, saling hianati, saling dolimi, saling sakiti, dan lain sebagainya. Nah, masalah suntik lapor ke polisi, kalau suntik lapor ke jaksa, ya. Sementara banyak permasalahan yang lainnya, jadi tidak akan tertangani, ya. Jadi kita sekarang itu programnya bukan melakukan tindakan-tindakan saja dalam hal masalah hukum, tetapi melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melibatkan masyarakat. Dan itu kewajiban kita, ya, kewajiban kita dan kepentingan kita. Nah, oleh itu mudah-mudahan yang Pak Lurah dengan terbentuknya RJ nanti ke depan bisa betul-betul optimal hasilnya. Masyarakat sadar hukum, paham hukum, juga berkeinginan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat dengan cara menjadi sponsor melakukan penyelesaian permasalahan urusan-urusan masyarakat yang sifatnya itu bisa diselesaikan di masyarakat. Kalau memang tidak bisa, nanti ada jalurnya, nanti ada penjelasan dan keterangan-keterangan dari Bapak Jaksa dan juga dari Pak Kapolres, dari Pak Polres, baiknya. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Yang mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat setelah kita setelahnya ini mendapat satu pengetahuan dan informasi yang berguna bagi kita bersama demi untuk kemaslahatan kehidupan kita ke depan. Itu saja Pak Polsek, Pak Dandani dan semua yang di sini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurang lebih dan salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di desa. Saya sekali lagi ya Pak, Bu izin tempat dilaksanakan musyawarah untuk mencari mufakat dan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di desa. Kalau berbicara rumah, Pak Lurah ini sebetulnya tidak perlu harus membuat bangunan baru, cukup manfaatkan fasilitas yang ada. Balai desa ini saya rasa cukup dan relatif jadi tempat bapak-bapak nantinya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Bapak-bapak kami hadirkan, diundang oleh Pak Lurah di sini, menjadi corong bagi kami menyampaikan ke masyarakat nantinya. Pak RT sampaikan keluarga di sekitar RT-nya, Pak RW juga sama halnya seperti itu, Pak Kadus juga sama. Sampaikan keluarganya bahwasanya di balai desa ini ada sekretariat rumah restoratif justice, tempat bapak-bapak ibu yang nantinya akan masuk dalam kepengurusan rumah RJ ini. Rumah RJ ini nanti bapak ibu perwakilan dari RT RW, BPD, Linmas, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, libatkan Babinsa Babinmas masuk dalam kepengurusan rumah restoratif justice. Nanti bapak-bapak ibu nanti akan menyelesaikan Pak tadi manakala permasalahan yang punten misalnya sifatnya kecil, ada penganiayaan atau perkelahian, bisa dimusyawarahkan di desa sebelum naik ke jenjang yang lebih tinggi baik di Polsek, Polres ataupun kejaksaan. Selesaikan di sini, buatkan akte perdamaiannya, kemudian dibuat pernyataan. Nanti mekanismenya ada Pak, apa saja yang bisa dimusyawarahkan. Nanti dari kejaksaan memberikan kriterianya, mekanismenya, tata caranya juga dan lain sebagainya. Program ini restoratif justice bisa dikatakan baru Pak, meskipun sebetulnya muatannya sudah lama. Yang kita berbicara musyawarah ini sudah dari orang tua kita mungkin sudah mengajarkan Pak ya, disebutkan musyawarah. Bahkan tadi Pak Kepala Desa menyampaikan sudah pernah ya Pak Lurah ya, sudah pernah dilaksanakan ada penyelesaian masalah secara musyawarah di desa. Nah hanya saja ini sekarang ini dilegal formalkan, ada aturannya, ada peraturan kepolisian, ada peraturan kejaksaan. Di tingkat kabupaten kami sudah ada keputusan Bupati Pandeglang nomor 180 tahun 2022 tentang penunjukan penetapan desa restoratif justice di wilayah Pandeglang. Nah manakala dasar hukum tingkat pusat, tingkat kabupaten, tentunya di tingkat desa juga harus ada dasar hukumnya. Oleh karena itu nantinya di desa ditetapkan peraturan desa tentang pembentukan rumah restoratif justice. Di dalamnya memuat beberapa ketentuan, ada 7 ketentuan Pak yang diatur. Insya Allah nanti saya sampaikan saja Pak, izin nanti kebaca sekmat, formatnya seperti apa, tinggal disesuaikan saja nanti, sesuaikan dengan kondisi yang ada di desa, siapa yang masuk dalam struktur kepengurusannya. Pak BPD hadir Pak? BPD-nya? Ketua? Nah ya, nanti silakan Pak BPD bermusyawarah dengan
kepala desa dan pemerintahan desa, ya, untuk merumuskan usulan BPD. Boleh izin, sudah ada usulan perdes yang diusulkan BPD, Pak Lurah? Khusus di desa selain restoratif justice ada tidak produk hukum yang diusulkan BPD? Sudah ada ya. Ya, jadi itu tadi memang kalau kita berbicara peraturan desa itu ada beberapa hal ketentuan. Usulan perdes bisa diajukan oleh BPD ataupun oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Hanya saja memang dibatasi Pak BPD. Ada 4 jenis peraturan desa itu menjadi hak kewenangannya kepala desa. Yang pertama perdes, RPJMdes, perdes RKPdes, perdes APBdes, dan perdes laporan pertanggungjawaban. Di luar 4 jenis perdes itu silakan Pak BPD mewakili warga masyarakat mengajukan usulan tentang perdes gotong royong, ya, perdes tentang kebersihan, boleh. Di luar yang 4 komponen itu dimusyawarahkan bersama, ditetapkan jadi peraturan desa. Ada, nanti kita lihat di Permendagri 111. Nah, harapan kami peraturan desa tentang pembentukan rumah restoratif justice ini usulannya dari BPD, ya Pak ya. Kenapa? Karena insya Allah ke depan kami sedang membuat kajian adanya tunjangan kinerja. Selain tunjangan jabatan yang selama ini sudah diterima oleh BPD, nantinya ada tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini basisnya apa? Indikatornya berapa produk hukum desa yang bisa diusulkan oleh BPD. Harapan kita nantinya peran BPD akan lebih ditingkatkan. Dan juga Bapak-Bapak Ibu sekalian, RT RW ada Pak Hutan izin. Nah, Bapak RT RW ini ditolong kami Pak. Ya, kami di pemerintah daerah melalui kepala desa betul-betul memerlukan dukungan dan juga support dari Bapak RT RW kepada masyarakat nantinya. Insya Allah Pak, ke depan RT RW kita akan tingkatkan insentifnya mulai tahun 2023 sesuai amanat dari Bupati. Kita akan tingkatkan insentif bagi RT RW selain juga BPD dan lembaga LKD lainnya. Mungkin itu Pak pengantar saja yang dapat saya sampaikan. Nanti rekan-rekan dari kepolisian ataupun kejaksaan akan banyak menyampaikan berkaitan dengan restoratif justice ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekmat Mandalawangi, Pak Kapolsek, rekan dari dan Ramil Mandalawangi, Pak Yoga dari DPRD, Pak Wildan dari Kejaring Pandeglang, perangkat desa, ketua BPD dan anggota BPD, ibu kader, tokoh masyarakat dan peserta sosialisasi di bidang hukum khususnya restoratif justice di desa Sinarjaya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistyo Wadi Pratomo, jabatan anggota unit 3 Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang, ditugaskan Bapak Kasut untuk menghadiri sosialisasi kali ini berkaitan dengan restoratif justice. Jadi untuk restoratif justice yang dapat disampaikan kepada Bapak Ibu yang nantinya menjadi ujung tombak pelaksanaan penyelesaian masalah di tingkat bawah, musyawarah mufakat kalau kita dulu kenal, di Perpol 8 2021 tentang keadilan restoratif nanti bisa dibaca pelan-pelan yang menjadi landasan hukum bagi kami di kepolisian untuk memusyawarahkan permasalahan yang dilaporkan ke kepolisian. Nah, kalau tadi Pak Kepala Desa menyampaikan jangan dulu lapor, memang kita nggak bisa terima nolak laporan lah ya. Jadi kalau memang si pelapor langsung berangkat ke Polres mengadukan penganiayaan, penipuan, ya kita kalau buktinya ada minimal satu alat bukti didukung dengan alat bukti lain, keterangan saksi plus surat misalkan penipuan, ya kita pasti terima. Namun pada prakteknya setelah itu kan klarifikasi berjalan, undangan klarifikasi kepada para pihak, saksi-saksi dari pihak pelapor, kemudian yang dilaporkan diundang. Setelah itu kalau mau restoratif justice, salah satu pihak bermohon untuk dilakukan mediasi, ada surat pernyataan yang ditandatangan, nanti dari kami mengundang para pihak, pelapor, terlapor, keluarganya, tokoh masyarakat,
tokoh agama untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan. Jadi intinya seperti itu. Di kepolisian itu terjadi di tahap penyelidikan. Misalkan penyelidikan sudah tidak selesai, tahapan penyelesaian perkaranya, RJ-nya, musyawarah mufakatnya nggak ketemu kata mufakat, perkara berlanjut, cukup bukti, penyidikan. Nah, di penyidikan juga ada tahapan restoratif justice. Kalau penyidikan kan sudah ada upaya paksa. Kalau undangan klarifikasi tidak ada upaya paksa. Kalau sudah penyidikan ada surat panggilan, berarti orang itu mau nggak mau hadir menurut undang-undang harus. Kalau bentuknya surat panggilan, nah, sebagai saksi harus hadir. Jika nggak ada halangan sakit atau lagi keluar kota seperti itu. Nah, intinya kalau kaitan dengan RJ di kepolisian di dua tahapan itu, Pak Lurah, di kami prakteknya sudah beberapa kali, mungkin di Desa Sinarjaya saya belum tahu apakah di unit lain sudah dialami atau belum. Kalau di Desa Pari kemarin ada beberapa masalah yang cukup ramai diselesaikan, termasuk laporan polisi yang dibuat di Polsek juga diselesaikan, meskipun setelah itu para pihak menepati janjinya atau enggak kita nggak tahu, yang kemarin juga dimusyawarahkan. Kalau kaitan dengan detailnya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Perpol 8 2021 menindaklanjuti Perja nomor 15 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bapak Kajagung. Itu menghadapi dilema di masyarakat, menyalahkan kepolisian dan kejaksaan akibat perkara kecil yang naik ke persidangan. Dulu kan sempat terjadi seperti itu, Mas. Jadi di Bapak Kajagung sudah mengeluarkan aturan, di kepolisian juga mengeluarkan aturan. Nanti kita bisa baca bersama kaitan perkara apa saja yang bisa dimusyawarahkan. Yang pasti kalau pembunuhan tidak, karena nggak bisa dikembalikan kan nyawa orang. Kalau penipuan, penganiayaan, terus pengeroyokan yang seperti itu insya Allah bisa. Dan prakteknya sudah beberapa kali dilakukan. Demikian dari saya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan kaitan permasalahan apapun, bisa ditanyakan di forum ini atau bisa di WA melalui Pak Lurah, nomor saya dari Pak Lurah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perapihan gunanya untuk apa? Merapihkan hal-hal yang tidak rapi. Itu simpel. Jadi ketika ada permasalahan di RT, di RW, sampai ketika desa, yuk musyawarahkan, ayo orang diskusikan bagaimana solusinya. Di sini tempatnya. Jadi mempermudah kami juga aparat penegak hukum. Di sana tidak harus serta-merta semua itu dilaporkan, dibawa ke ranah hukum. Apa ya? Tadi sudah dijelaskan semua lengkap, mulai dari Pak Lurah aja menguasai, karena salah satu saksi sejarah ikut serta dalam permusyawaratan ya, waktu itu menyelesaikan permasalahan di sini sudah teruji Pak Lurahnya. Terus tadi Pak Semat juga lengkap masalah hukum ini apa, tadi Pak Yoga, Pak Wahyu juga masalah restoratif justice. Jadi saya tinggal lengkapi aja yang belum-belumnya ya Pak, tambah-nambahin lah karunya taruh gitu. Tapi kalaupun kita bicara masalah hukum itu tadi benar luas, panjang, tidak mungkin diselesaikan, kita bahas tuntas masalah hukum itu dalam satu pertemuan, dalam satu hari, apalagi beberapa jam saja. Contoh, ketika janin masih dalam kandungan itu sudah ada hukum yang mengatur. Apa? Ketika terjadi aborsi itu tindak pidana. Setelah itu ketika adanya kelahiran, lahir sudah ada dokumen hukum yang mengatur apa? Akte kelahiran. Sampai ke ujungnya manusia sampai meninggal masih diatur sama hukum waris. Nah, jadi panjang sebenarnya Pak. Namun kita bahas kira-kira tampung tuh
Yang penting tadi sudah disampaikan, intinya tentang restoratif justice itu adalah penyelesaian permasalahan hukum secara musyawarah, mengedepankan musyawarah untuk mencapai perdamaian itu. Jadi tadi hadir ya RT RW di sini, corongnya nanti disampaikan ke masyarakat. Sudah ada pendekatan penyelesaian hukum di Desa Sinarjaya, apa? Restoratif justice. Buktinya apa? Rumahnya sudah ada di sini, rumah restoratif justice. Lamun cek bahasa orang mah saung karapihan. Saung karapihan gunanya untuk apa? Merapihkan hal-hal yang tidak rapi. Itu simpel. Jadi ketika ada permasalahan di RT, di RW, sampai ke tingkat desa, yuk musyawarahkan, ayo orang diskusikan bagaimana solusinya. Di sini tempatnya. Jadi mempermudah kami juga aparat penegak hukum. Di sana tidak harus serta-merta semua itu dilaporkan, dibawa ke ranah hukum. Ketika persoalan-persoalan yang kecil yang bisa diselesaikan dengan syarat-syarat tadi, selesaikan di desa. Ya, bisa kira-kira bapak-bapak ibu-ibu. Jadi salah satu, mengingatkan lagi, salah satu syaratnya juga tentang restoratif justice ini yang poin pentingnya apa? Adanya perdamaian antara si pelaku dan si korban. Nah, ini tugas bapak-bapak lagi, memberikan, menyampaikan semangat maaf memaaf, maaf memaafkan. Jadi ketika ada permasalahan bukan lain di makin diruncingkan permasalahannya, dipanas-panasin, bukan, tapi kita mendamaikan. Itu sebenarnya. Jadi kita coba nih, kami para penegak hukum itu menggali mana nih yang cocok buat masyarakat. Makanya saya tuh senang Pak Lurah kesini ketemu masyarakat di Desa Sinarjaya yang bersinar dan insya Allah berjaya. Itu bisa tatap muka, bisa silaturahmi. Belum tentu sebulan sekali, setahun sekali dia ini baru kesini saya, baru pertama kali. Jadi ini momen wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya apa tentang penegakan hukum. Silahkan sampaikan. Ini yang baik itu seperti apa? Pak, saran kayak tadi Pak Lurah sampaikan. Kalau ada masalah gitu, tolong kalau yang dilaporkan itu gimana? Nah, ini pendekatannya Pak, sudah ada wadahnya. Jadi sebelum ke kami, ke kejaksaan, kepolisian di sini, sosialisasikan ke masyarakat. Sini dulu. Jadi sekarang kalau kita mau ngambil contoh apa masalahnya, belum ada ya. Pak Lurah mudah-mudahan jangan ada lah, kondusif terus di sini mah. Kalaupun ada nanti silahkan konsultasi. Jadi tidak, komunikasi dan koordinasinya tidak terbatas hanya hari ini. Kami kesini hadir untuk masyarakat itu untuk berkelanjutan. Tidak, oh udah beres, nah sosialisasinya beres, jadi masalah beres, oh itu bisa konsultasi salah, silahkan ke kantor kami terbuka, ke kejaksaan, ke kepolisian, ke DPMPD pun silahkan. Karena katanya orang tua kepala desa itu ada di sana, katanya tempat konsultasi. Pak Yoga langsung datang di sini. Silahkan. Jadi bukan hanya penindakan, sekarang sudah berubah paradigmanya. Kita coba nih di 5 tahun ke belakang, kita gencar-gencarnya melakukan penindakan. Apa yang terjadi? Tadi Pak Semat sudah singgung, hutang piutang, penjara penuh, over kapasitas. Yang untuk kapasitas 100 orang diisi bisa sampai 200, 300. Berarti ada yang salah. Setelah kita kaji, setelah kita gali apa masalahnya, ternyata banyak perkara atau kasus yang di rutan sana itu bisa diselesaikan di tingkat desa, di tingkat RT RW. Contohnya apa? Selisih paham. Misalkan air pendukung Argentina, modelnya kemari, wah, kalau itu Arab lewe berselisih,
paham. Jadi kalau laporkan, bukan begitu. Hukum itu mengatur hal-hal yang teratur, hal-hal yang sudah baik, tatanan masyarakatnya tetap baik, bukan dirusak. Karena kalau kita pendekatannya pemidanaan, penghukuman, itu balasan. Dan ketika orang yang sudah dimasuk penjara, misalkan tadi gelut gara-gara elek, gelut terus masuk penjara, dihukum 1 tahun 2 tahun, pas keluar kasih eta, masukkan orang ke penjara, dendam, terus-terusan dendam itu beres-beres. Inilah yang mau kita sampaikan, baik di tingkat pusat maupun daerah sudah komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu bukan melalui penindakan saja, tetapi pencegahan. Ini yang kita lakukan hari ini. Jadi tadi disampaikan juga bahwa masyarakat banyak yang nggak tahu atau nggak paham, Pak. Mudah-mudahan sekarang mah ada yang tahu, walaupun sedetik-sedetiknya lumayan, minimal tahu. Jadi kenali hukum, jauhi hukumannya. Kan sudah paham nih, sampaikan ke masyarakat yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Pun kegiatan hari ini tadi disampaikan Pak Yoga, ini melalui dana desa ya Pak ya. Nah ini pertanggungjawaban moral kami hadir ke sini. Sudah ada Pak Lurah dengan ini saya juga patut apresiasi Pak, kebetulan nih saya ke sini nih, tapi setnya udah bagus di sini mah kantornya, tapi tinggal dijaga ke masyarakat. Sudah terpampang itu tuh. Ya ini kan bukti transparan ya, semua keterbukaan informasi publik. Sok dijaga, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ini saya baru kenal ya Pak Doa, nggak ada kepentingan ya, baru ketemu. Tapi saya terkesan di Sinar Jaya. Mau tadi ibaratnya bus Sinar Jaya. Nah ini supirnya ada kepala desa. Nah masyarakat penumpangnya. Tapi ketika ada rusak busnya, kira-kira ngilu rusak atau memperbaiki? Nah, itu mohon sama masyarakat bantu kepala desa, perangkat desa, ngebangun desa. Karena desa ini adalah panglima garda terdepan pemulihan ekonomi nasional. Siapa yang ngomong? Bukan saya, Pak Presiden. Betapa pentingnya pemulihan ekonomi di tingkat desa. Ketika masyarakat desanya kacau, tidak kondusif, tidak akan ada pembangunan, peningkatan ekonomi, tidak ada. Makanya itu. Jadi bukan serta-merta hukum ini tidak berdampingan dengan masalah-masalah lain, masalah ekonomi, masalah politik. Sekarang sudah mulai masuk tahun politik. Sudah mulai politik 2024 pemilu, tapi panasnya, tensinya sudah mulai dari sekarang. Hati-hati. Saya belum memperkenalkan diri. Tadi udah panjang semangat ini Pak. Jadi izin saya sudah menjabat sebagai kepala seksi perizinan di Kejaksaan Negeri Pandeglang, yang salah satu tugasnya tiap hari itu kita menerima laporan pengaduan 3 sampai 4 mulai banyak. Setelah kita amati, kita telaah, itu ternyata maaf, punten bukan murni pengaduan, tapi ada kepentingan. Nah disinilah kompak ya masyarakat desa Sinar Jaya kudu kompak. Ketika ada yang salah keliru, kepala desa atau perangkat desanya elingkeun, kasih tahu, bukan nunggu wah ini tunggu ada laporkan, bukan begitu. Kira-kira kalau ada masalah di Sinar Jaya, ada tindak pidana di yang malu siapa? Sinar Jaya. Masyarakatnya juga Pak, semua malu. Jadi tolong dijaga itu semua.
Iya, makanya jangan buat kesempatan pihak ketiga atau pihak-pihak tertentu yang bisa menggoreng-goreng. Ayo selesaikan. Nah, ini semangat RJ Pak. Semua bidang, semua lintas persoalan. Yang penting semangatnya tanamkan ke masyarakat. Kalau bisa ada bukan tinggalin. Nah, untuk syarat-syarat RJ tadi sudah, rumah RJ sudah berarti Pak. Jadi yang harus dan ingin saya sampaikan sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Amin. Bisa nanti berkembang di sesi tanya jawab atau diskusi, atau berikan kami masukan nih apa yang harus kami lakukan baik terkait penegakan hukum, kinerja kami, silakan. Mungkin demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak kehadirannya. Ini udah jadi perjuangan melawan tunduh tadi. Punten ya mau saya banyak bicara. Hapunten. Boleh ada kelupaan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mempunyai pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan pertama ya. Ya. Masalah pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Sofyan, warga Desa Sunterjaya. Terkait paparan tentang restoratif justice, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan atau saya pertanyakan. Kaitan pertama, mungkin tadi sesuai yang Pak juga sampaikan, terkait masalah peraturan desa tentang rumah restorasi. Pertama yang saya tanyakan kaitan dengan substansi atau isi peraturan desa tentang rumah restoratif itu, apa menyangkut hal-hal yang tentang jenis tindak pidana, atau apa mungkin saya perlu jelasin itu Pak ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya saya sampaikan kepada dari kejaksaan dan kepolisian. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan kaitan dengan restoratif dengan prosesnya gitu. Karena yang saya pahami, yang saya tahu ya sekilas itu kaitan dengan restoratif, ada syarat-syarat tentang delik atau tindak pidana yang bisa dikategorikan bisa di restoratif. Pertama, bahwa pelaku baru pertama kali, bukan residivis gitu ya. Terus yang kedua, ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, bahwa tindak pidana yang dilakukan kaitan dengan kerugian barang atau benda. Nilai nominalnya kalau nggak salah di bawah 2.500.000 ya. Nah, sementara ada yang saya tanyakan kaitan dengan contoh pasal pencurian dalam 362. Oke lah, misalkan itu 2.500 itu pencurian, tapi pencurian biasanya di kampung kaitan dengan hewan ternak Pak, hewan ternak. Sementara pasal atau delik hewan ternak dalam pidana biasanya ada pemberatan atau kualifikasi. Nah, masuk ke situ enggak kemudian. Yang kedua, kaitan dengan kendala, mungkin salah satu kendala restoratif, bahwa restoratif justice bisa dilakukan kalau misalkan si pelaku udah menyatakan pengakuan terhadap apa yang dia lakukan tentang kejahatan atau pelanggaran. Sementara kalau misalkan tindak pidana sudah terjadi, artinya barang bukti udah cukup lah, alat bukti udah cukup bahwa ada tersangka, tapi si tersangka nggak mengakui Pak, nggak bisa mengakui bahwa perbuatan dia itu misalkan. Nah, kira-kira yang seperti itu harus gimana? Ya, mungkin pertanyaan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berjalan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kaitan peraturan desa, betul sekali. Nanti di dalam perpres itu minimalnya ada 7 ketentuan yang diatur ya Pak ya. Ini ada materi nanti saya sampaikan ya Pak ya. Salah satunya yang pertama, bab 1 nanti ketentuan umum.
Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, pembentukan desa keadilan restoratif. Yang keempat, maksud, tujuan, dan asas desa restoratif. Yang kelima, para pihak yang terkait. Dan nanti di dalam itu tadi, masuk di dalam unsur BPD, Litmas, Babinsa atau Bimas masuk di dalam tersebut. Dan juga ada syarat dan tata cara pelaksanaan keadilan restoratif, itu di bab ke-6. Nah, di dalamnya silakan ada kearifan lokal, Pak. Misalnya Punten, kita bisa menentukan berapa kali musyawarah. Misalnya ada satu pelaku udah berapa kali kemarin nyolong sana nyuri gas LPG, dimusyawarahkan, disepakati, perdamaian. Juga selanjutnya melakukan lagi. Nah, ini kan harus ada sanksi, harus ada efek jerah di situ. Silakan ditetapkan di dalam perdes itu berapa kali tahapan bisa tercapainya dimusyawarahkan. Jangan kemudian berulang-ulang, jangan dimanfaatkan mentang-mentang ARJ balik atau itu kan menjadi pekerjaan nantinya kan. Jadi harus ditentukan berapa kali nih nanti, karena jangan sampai kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena kalau sudah berulang kali, ya itu tadi tidak bisa diajukan lagi, harus ada sanksi bagi yang bersangkutan. Ya, terus kemudian di terakhir juga ada ketentuan penutup. Nanti insya Allah nanti kita sampaikan, tinggal disesuaikan tadi materinya apa saja sesuai dengan muatan lokal yang ada di desa masing-masing kondisi ya. Gitu ya. Izin menambahkan Pak Ketua BPD, untuk di kepolisian, di tahapan di kepolisian tidak mengatur ancaman maksimal. Jadi misalkan ada pengeroyokan yang menyebabkan luka berat kan di atas 5 tahun, itu bisa di restoratif justice. Kalau di kepolisian ya, nanti aturannya sedikit berbeda di kejaksaan karena sebentar lagi masuki masa sidang. Kalau di kepolisian, apalagi di bawah, ada masalah apapun ya kecuali pembunuhan ya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, saya rasa sebisa mungkin dimusyawarahkan di bawah lebih bagus. Untuk pencurian ternaknya kan bisa masuk ke 363 ya, pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan di malam hari, 2 orang atau lebih merusak gitu kan dengan cara mencongkel atau segala macam. Kalau di tingkat bawah harusnya bisa diselesaikan. Di kepolisian harusnya bisa diselesaikan kalau si terduga pelaku barang buktinya ada. Nah, bagaimana kalau si orang ini nggak merasa melakukan? Ya kalau nggak merasa melakukan tapi si korban, saksi dan alat bukti lain mendukung bahwa pelaku melakukan, ya sudah tempatnya di persidangan kan gitu. Karena beliau sendiri nggak merasa mengakui, berarti pembuktian perkara itu harus disidang. Iya nggak bisa kan, harus ada kesepakatan. Ibaratnya musyawarah mufakat, salah satu pihak nggak mau ya nggak bisa. Keduanya harus ada dalam satu kata sepakat untuk dimusyawarahkan. Itu nanti dari kejaksaan pasti ada tambahan karena sedikit berbeda aturannya. Izin. Betul tadi disampaikan Pak Wahyu. Jadi pada dasarnya begini Pak, kita pisahkan dulu RJ Restoratif Justice dengan rumah RJ. Karena bedanya begini, rumah RJ ini ada di desanya, tentu cakupannya luas. Sedangkan RJ ini di kepolisian ada peraturan kepolisiannya dengan syarat-syarat tertentu. Di kami pun kejaksaan ada juga syarat-syarat tertentu. Jadi ketika proses itu masuk ke ranah hukum, itu kan penyidikan, nanti di kepolisian kita coba di RJ jika memenuhi syarat tadi. Nanti kejaksaan pun begitu, nanti di tahap tahap 2 penyerahan tersangka barang bukti, kita menerima berkas perkara. Nanti kita lihat kalau menurut aturan di peraturan kejaksaan dan di peraturan kepolisian itu kayak ada pemberatan, itu kan lebih dari 5 tahun ya Pak ya. Nah itu sulit dilakukan. Lagi pula kami di kejaksaan itu pengawasannya ketat. Ini untuk mencegah adanya oknum yang menyalahgunakan RJ ini. Jadi ketika RJ itu diajukan, kami sudah tahap dari kepolisian penyidikan ke kami, berkas itu lebih susah karena lebih ketat. Kita harus ekspos ke kejaksaan tinggi sampai ke kejaksaan agung. Jaksa Agung yang memutuskan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu beliau yang ini bisa RJ. Kita harus ekspos Pak, panjang. Nah,
itulah hadirnya rumah RJ. Jadi di desa, di tingkat desa, kalau bicara teori, masalah teori hukum, ini sudah ada peralihan Pak, dari aliran positivisme nih, zaman dulu nih lagi tren tuh, setahun 2 tahun belakang, 5 tahun ke belakang itu, bahwa ini kepastian hukum kita cari nih. Anda salah memenuhi unsur tindak pidana, itu kepastian. Tapi orang positivisme ini, saya tidak mengkritisi, tapi ini kenyataannya, lupa bahwa tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum, tapi di situ ada keadilan dan kemanfaatan. Kira-kira masyarakatnya, tetangga-tetangga nyuri ternak tadi, kalau dihukum secara unsur sudah salah, tapi manfaat nggak buat masyarakat sekitar? Sih maafkan dulu karunya, kasih peringatan dulu. Jadi di rumah RJ ini harusnya tidak kaku, lebih terbuka. Yang penting itu tadi ada perdamaian. Kuncinya itu si pelaku dan si korban ini bisa saling memaafkan. Itu kalau sudah masuk ke ranah kepolisian, kejaksaan itu lebih ketat, sampai ke pengadilan pun ada RJ ini, sudah mulai ada payung hukumnya. Ini kami memberikan payung hukum ke desa, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di situ menyaksikan, tokoh-tokoh agama. Kira-kira namun masih bingung Pak, kabarin ini permasalahan ini Pak, kira-kira bisa nggak? Nah, jadi keadilan itu tidak ada di buku, tapi di sini Pak, di hati nurani. Kira-kira nih masyarakat nerima nggak? Itu. Jadi paradigma itu yang berubah sekarang. Diberikanlah wadah buat masyarakat ini untuk menggali, menyelesaikan permasalahan dulu. Ya kalau urusan kerugian tadi tidak kaku Pak. Kalau memang kerugiannya malah ada motor, misalkan kan jarang ada motor 2,5 juta merenanya, makan di atas. Tapi ketika dia curi motor, terus dia mengembalikan tanggung jawab atau kembali si motor itu dan si korbannya menerima, itu bisa, silahkan. Tapi di tingkat desa. Tapi kalau sudah nanti masuk ke sana sulit. Karena itu tadi syaratnya lebih ketat. Nah, rumah RJ ini fungsinya mengembalikan nilai-nilai luhur yang ada masyarakat. Jadi kita ini Pak, kemarin itu mengkaji ini tidak harus jauh-jauh ke Eropa sana, ke negara barat sana, ke Timur Tengah, kemana-mana, tidak. Tapi budaya lokal, kearifan lokal kita gali di sini. Kembalikan itu di rumah RJ itu dengan kehadiran kita mendampingi. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Kalau di rumah RJ ini di desa lebih luas cakupannya. Sekiranya bisa dimusyawarahkan, tidak ada penolakan dari masyarakat, silakan. Nah, untuk mencegah nanti ada pelaporan hal yang sama, ini diungkit kembali, kan ada yang seperti itu. Buat berita acaranya, buat pelaporannya, tadi Pak Wahyu bilang tertulis, Pak Yoga juga sampaikan nanti di perdesnya seperti apa, ditertuliskan, ada surat pernyataannya, ada, karena hitam di atas putih tetap untuk menjaga ke depan tidak diungkit lagi. Mungkin tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, dibuka kembali untuk pertanyaan, silahkan. Ada yang mau masih bertanya? Masih dibuka dulu. Bapak, bentar, saya bisa mewakili satu aja Pak, pertanyaan. Desa yang kelam, SDA-nya tak berkembang, Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim